Kalau 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 server kita ternyata itu harus diakses secara publik, ya artinya untuk chain inputnya itu memang harus accept gitu. Karena kan diakses secara publik kan, ya semua semua IP publik bisa ngakses ke layanan kita gitu kan. Nggak mungkin kita mau buka satu persatu untuk IP-nya itu kan. Jadi kalau layanannya kita itu diakses secara publik, artinya untuk chain inputnya dia secara default accept gitu. Tapi kalau layanan yang kita kelola ini memang diakses secara internal, ya, diakses oleh IP IP tertentu, ya artinya polisi atau rulesnya, ya polisi atau kebijakan untuk rulesnya itu ya kita set dia sebagai drop gitu ya. Jadi kita tinggal definisikan saja IP-IP mana yang kita bolehkan untuk melakukan akses terhadap suatu server gitu kan. Nah, kemudian saya lanjut lagi untuk pembahasan tadi ya. Eh, jadi kita bisa mengembalikan kebijakannya, ya kita bisa mengembalikan rulesnya dengan cara ya kita set, ya kita set polisinya kembali sebagai polisi input, kita set kembali sebagai accept gitu. Ah, sehingga sehingga dengan begitu kita sudah kita sudah bisa mengakses kembali layanan yang ada di dalam servernya tadi, ya. Kita sudah bisa akses webnya, kemudian kita juga sudah bisa melakukan melakukan ping gitu kan. Kita juga bisa melakukan ping. Nah, sekarang sudah ada replay kembali ya, karena polisinya kita set sebagai apa namanya? Kita set sebagai accept gitu kan. Nah, selain selain eh, selain kita kalau polisi artinya kita rubah kebijakan defaultnya. Tapi kita juga bisa mematikan apa melakukan disable terhadap suatu protokol tertentu gitu. Nah, ini sering banyak terjadi server itu dia mematikan apa dia disable itu protokol ICMP-nya gitu supaya tidak bisa diping. Ini kadang kan kadang orang-orang jahil gitu kan, user-user nakal itu kan kadang dia ping ke komputer ini on enggak servernya gitu kan. On enggak servernya. Nah, di ping, oh ada reply gitu. Berarti servernya nyala gitu kan. Ah, jadi kita bisa dengan misalkan kita melakukan disable terhadap suatu IP tertentu gitu kan. Tidak bisa misalkan untuk service pingnya kita kita matikan gitu kan biar tidak bisa digunakan gitu kan. Supaya klien nakal itu tidak bisa mengetahui statusnya servernya kita ini lagi on atau lagi mati gitu kan, lagi nyala atau lagi mati. Nah, kita bisa dengan IP table. eh, jadi kita kita bisa dengan mendefinisikan ICMP-nya ya. Jadi paket ICMP-nya yang kita disable ya. ICMP apa? Chain input ICMP drop gitu. Jadi setiap ada klien yang mencoba melakukan ping ke server kita itu dia tidak akan mendapatkan informasinya gitu. Karena kita drop semua paket-paket ICMP yang mencoba masuk ke dalam server. Jadi dia tidak akan mendapatkan replay itu. Dia tidak akan mendapatkan replay karena kita mendisable daripada hal tersebut gitu. Oh, ini mikrotik ya. Mohon maaf. Yang kita gunakan di sini adalah Linux ya. Chain input ICMP drop IP table lah gitu. Jadi untuk chain inputnya, nah, jadi traffic masuk, untuk untuk protokol ICMP kita drop. Gini. Ini contohnya. IP table.
min A input min P. Nah, jadi sini IP table min A itu artinya append. Kita atau add gitu. Kita tambahkan rule, kita tambahkan rule ke dalam chain input, ke dalam chain input IP table min A input untuk protokol apa? Untuk protokol ICMP. Nah, jadi semua semua paket ICMP yang masuk ke dalam perangkat server kita itu kita drop ya. Min J. Nah, kalau kita coba lihat IP table min L, nah, sekarang bisa kita lihat bahwa di chain inputnya semua protokol ICMP itu sumbernya dari manapun ya, source-nya dari anywhere, dan tujuannya ke anywhere, dan tujuannya kemanapun, sumbernya dari manapun dan tujuannya kemanapun di dalam sistem kita, itu kita drop. Ya. Jadi saya bisa pastikan semua klien yang mencoba melakukan ping ke dalam server kita itu dia nggak akan dapat informasi replay paketnya gitu. Dia nggak akan dapat replay paketnya karena kita sudah disable gitu. Kita sudah drop untuk semua paket ICMP yang masuk ke dalam perangkat. Nah, jadi kalau kita coba dari Kali Linux, jadi kalau kita coba ping lagi, dia nggak akan ada replay gini. Si hacker itu nggak akan tahu itu kalau servernya sedang nyala atau mati di sini. Dia nggak akan tahu itu karena nggak ada balasan paket dari perangkat server gitu. Tapi kalau kita buka layanannya jalan. Kalau kita buka layanannya jalan. Tapi kalau kita buka layanan yang ada di dalam server tersebut, ya saya bisa pastikan jalan gitu. Karena yang kita drop hanya paket-paket ICMP saja gitu kan. Ah, ah. Semua service webnya berjalan. Tapi ketika di ping, itu tidak akan ada replay. Nah, itu. Ah. Jadi kenapa ada kenapa saya disable itu untuk paket ICMP saya disable karena paket ICMP itu kan bisa dimodifikasi untuk melakukan denial of service ke dalam perangkat gitu. Kalau jumlah ping terlalu banyak juga masuk ke dalam perangkat server kita ya tentu saja itu nanti akan memakan resource gitu kan. Akan memakan resource, akan memakan bandwidth ya dan lain sebagainya tentunya. Jadi paket ICMP ya kita allow untuk perangkat administrator ya untuk keperluannya admin untuk mengetahui server kita ini lagi on apa enggak gitu. Apa kepentingannya orang lain untuk tahu server kita on atau enggak? Mereka bukan pengelola kan? Iseng mungkin ya gitu. Mau meretas mungkin ya. Tapi jadi secara default itu kita harus disable gitu agar hanya perangkat tertentu saja yang bisa mengirimkan paket ICMP ke dalam perangkat server kita gitu. Untuk mengetahui ya ini biasa paket ICMP kan ini tujuannya untuk troubleshoot gitu kan. Kita pengen melakukan troubleshoot gitu kalau ada kendala gitu di dalam jaringan atau di dalam server gitu kan. Ya. Jadi semua apa namanya? Selain selain protokol ICMP kita bisa juga misalkan UDP ya, TCP, UDP, ICMP ya dan berbagai macam port lainnya gitu. Bisa kita drop gitu kan. Namun tentu saja kita harus menyesuaikan apa tujuan kita drop dan apa tujuan kita accept gitu. Makanya kita harus tahu tujuan dari server kita ini gitu. Nah, jadi jadi kalau saya IP table min L, nah, bisa kita lihat di sana sudah ada rules ya, sudah ada satu rules gitu.
Nah, sudah ada satu rules masuk. Nah, kalau kita pengen lihat lebih detailnya, kita bisa pakai IP tables line number. Nah, itu. IP tables min L, sebentar. Line numbers kalau pakai S kayaknya. Sebentar. Saya saya enggak pernah hafal perintah soalnya. Jadi kadang harus baca manual terus ya. IP tables line number gitu kan. Biar kita bisa lihat nomor-nomor dari rulesnya gitu kan. Nah, oh, IP tables min L diikuti dengan line number nah, gitu. Nah ini. Nah, bisa kita lihat nah ini. Uh, uh, IP tables listing all rules min im, ah min L line numbers IP table min L line numbers. Perasaan udah benar tadi saya tulis. Oh, udah kurang kurang min L-nya. Gini. Min L line numbers. Nah, ini. Jadi kelihatan tuh. Kita sudah buat satu rules kan. Kita sudah buat satu rules untuk di chain input gitu. Jadi cara cara menghapusnya nanti mudah. Jadi kalau kalau banyak rulesnya nanti kan cara apa hapusnya agak susah gitu kan. Tapi kalau kita perlihatkan nomornya itu nanti kita mudah untuk menghapus rule nomor berapa yang ingin kita kita hapus gitu di dalam IP table. Ah, jadi kita tinggal spesifik IP table sebentar. IP table delete line number. Delete line number. Ini. Pakai min D ya. IP table min D. D itu artinya delete. Min D itu artinya delete. Kemudian kita ikuti dengan line number berapa yang mau kita hapus ya. Misalkan line number sebentar. Line number satu gitu. IP tables min D ini. IP tables min D input 3. Itu artinya dia hapus rules nomor 3 gitu. Di tabel input. Jadi di sini kita tinggal tulis seperti ini. IP table min D line number berapa kan? Di chain mana? Di chain input untuk line number satu gitu. Kalau saya enter, nah, kalau saya IP table lagi, nah hilang dia. Jadi hilang dia sekarang. Gitu. Jadi kalau berarti berarti dikali, sekarang sudah bisa ngeping lagi. Sudah bisa ngeping lagi karena line number yang kita masukkan tadi sudah kita hapus gitu. Sekarang artinya sekarang sudah bisa diping lagi oleh user gitu kan, oleh si user. Nah, jadi dengan mengetahui terkait perintah-perintah dasar untuk memasukkan rules, menghapus rules, mendefinisikan port berapa yang kita perbolehkan. Nah, kita bisa melindungi service ya. Kita bisa melindungi service dari upaya-upaya yang tidak kita inginkan gitu. Nah, dari upaya-upaya yang tidak kita inginkan. Misalkan yang sering terjadi itu ada upaya brute force gitu kan. Ada upaya brute force ke layanan SSH gitu kan. Itu paling sering terjadi lah. Padahal sebenarnya itu sederhana sekali cara antisipasinya. Ya kita buat saja polisi polisi accept untuk SSH kita drop gitu. Agar kita bisa mendefinisikan untuk
alamat IP tertentu saja yang bisa melakukan remote ke dalam SSH gitu. Nah, jadi contohnya begini. Ah, ini kan ada replay kan, saving. Ah, kalau saya tes-tes iseng gitu kan, saya tes-tes iseng melakukan scanning gitu kan, Nmap, saya pengen melihat service apa sih yang berjalan di dalam perangkat target kan. Ah, SV ya. Nah, oh, maaf, saya belum sudo. Jadi secanggih apapun konfigurasi di servernya kita, tapi kalau kita belum tuning firewallnya, saya bisa pastikan itu masih menjadi celah gitu bagi para attacker untuk bisa macam-macam dengan sistemnya kita gitu. Sekalipun dari konfigurasi SSH-nya itu sudah secure, tapi kalau dari firewallnya masih membolehkan adanya akses dari IP-IP yang tidak kita inginkan ya, i- tetap ada celah di sana gitu kan. Jadi konfigurasi layanannya di tuning dan tentu saja untuk firewallnya juga harus dituning gitu agar hanya mengalau IP tertentu saja gitu kan. Nah, ini kita lihat ini. Ini kan open semua ini. Nah, ini bahaya. Ini open semua, open semua. Sehingga semua IP itu bisa terhubung ke dalam layanan tersebut gitu. Nah, jadi idealnya ya kita harus kita harus close semua ini. Kita harus close semua port FTP-nya, port SSH-nya, telnet-nya, SMTP-nya. Ya, telnet, ini kita harus selektif juga, jangan sembarang gitu. Takutnya kita ada service tertentu ya, kita disable bisa berdampak pada layanan gitu kan. Kita harus teliti juga. Kayak FTP kan gini. Ya, jadi mudahnya begini, apa keperluannya pengguna, apa keperluan FTP untuk bisa diakses oleh publik? Kan tidak ada keperluannya mereka kan. Justru malah jadi celah gitu. Artinya apa? FTP ini harus kita tutup hanya untuk kepada administrator gitu. Terus kemudian yang kedua, apa kepentingannya SSH ini harus diakses akses secara publik. Sementara SSH ini kan secure shell gitu kan. Jalur untuk kita bisa remote ke dalam server. Terus kita open. Artinya apa? Semua orang bisa akses ke sana. Keperluan mereka apa? Kalau tidak ada keperluannya kita drop saja gitu. Nah, seperti itu cara cara mudahnya seperti itu sih. Kalau 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 menurut analisa saya. Nah, terus misalkan kalau layanan domain, apa keperluannya sehingga dia bisa diakses secara publik. Nah, itu yang perlu kita tak ketahui. Jadi kita definisikan dulu layanannya, kemudian kita coba lakukan analisa. Apakah layanan ini itu harus diakses secara publik atau secara private gitu. Nah, kalau kalau port 80 kan memang harus publik gitu. Nggak mungkin private karena kita menjalankan service web itu di port 80. Kalau kita private artinya semua orang nggak bisa membuka website kita gitu kan. Artinya memang dia harus open gitu. Ada layanan-layanan tertentu memang yang harus kita open dan ada layanan tertentu memang yang harus kita close gitu. Agar agar apa namanya? Agar tidak disalahgunakan oleh pengguna gitu. Nah, ini kan open gini. Ini open. Ini open. Artinya saya bisa dong melakukan remote ke layanan tersebut. SSH misalkan ya anggaplah saya nggak tahu kan iseng-iseng aja gitu. SSH biasanya kan begini kan. SSH root at oke, ada pesan error. Nah, cari, kita coba cari. Jadi
Nah, jadi tidak tidak semuanya. Misalkan saya tes seperti ini, wah ini aman, belum tentu. Kita harus cari tahu dulu. Jangan-jangan ini miskonfigurasi. Melakukan SSH terus tidak minta password, belum tentu itu gagal. Bisa saja ada kesalahan konfigurasi. Nah, kita cari tahu gitu. Nah, makanya kita harus apa namanya untuk melakukan pen test ke sistem itu memang keahlian googling itu harus harus kuat gitu. Nih. Coba menggunakan cara seperti ini. Kita kita gunakan cara seperti ini gimana? SSH, ah, terus kita tinggal ganti 133. Nah, coba tes belah. Gagal satu admin gagal. Tapi paling tidak di sini hacker sudah tahu bahwa oh SSH-nya bisa saya tes ya. Oh SSH-nya open, bisa saya remote dari sini gitu kan. Bisa saya tes untuk remote dari sini. Kalau sudah seperti ini, si si attacker dia bisa dengan melakukan percobaan brute force. Karena kan ini open. Sekalipun saya tidak tahu passwordnya, paling tidak bisa saya brute force gitu kan. Paling tidak bisa saya brute force. Kali aja saya bisa dapat password yang cocok untuk layanan SSH tersebut kan. Nah, jadi iseng-iseng lah saya. Jadi iseng-iseng lah saya. Karena kebetulan itu portnya open, artinya saya bisa main-main dong dengan port tersebut gitu kan. Saya bisa main-main dong. Misalkan saya pakai Hydra lah gitu. Mudahnya saya pakai Hydra. Ini. Jadi Hydra ini kan bisa digunakan buat melakukan brute force gitu. Jadi ini kesalahan administrator juga. Kenapa? Kenapa administrator salah ya? Ngapain kau buka open kan? Ngapain kau set open gitu kan? Artinya kan kau mancing gitu orang untuk bisa lakukan remote ke server yang kau kelola kan? Kan gitu logikanya kan? Dan tentu saja kliennya juga kurang ajar gitu kan. Dan tentu saja kliennya sudah tahu itu open, kenapa kau malah justru coba-coba gitu. Tapi yang paling utama itu karena kesalahan administratornya. Seharusnya dia set agar dia close gitu. Jangan dia terbuka. Kalau perlu ya hanya IP public tertentu saja gitu kan. Ah, jadi bisa dengan cara begini. Jadi kita harus siapkan dictionary-nya dulu. Kita siapkan dictionary-nya dulu. Ah, oh, udah ada. Ini script kiddie sekali sebenarnya nih. Ini script kiddie sekali, tapi ini masih work ini sampai sekarang. Kalau mau dibilang ini mungkin biar anak TK tahu, tapi justru parahnya ini malah kita banyak pengelola server yang justru membiarkan jenis-jenis serangan seperti ini malah bisa terjadi di sistemnya kita gitu. Ah, jadi macam kita bisa pakai Hydra, bisa pakai Metasploit atau pakai ini Nmap ya, Nmap Script Engine namanya. Nmap Script Engine. Jadi saya pakai Hydra ya. Jadi saya pakai Hydra saja lah. Nah, jadi dia tes itu nanti. Dia tes. Dia cari kombinasi yang cocok. Oh, eh, nggak ketemu. Coba kita pakai Hydra. Kalau Hydra nggak bisa, Nmap Script. eh, Sebentar, saya nggak ingat perintahnya itu. Saya harus lihat history dulu. Saya harus lihat history dulu karena saya nggak terus terang saya kalau ditanya perintah saya nggak pernah hafal itu. Jadi saya kadang harus melihat panduan gitu. Nah ini.
Jadi ini artinya saya melakukan suatu serangan brute force. Saya melakukan suatu serangan brute force dengan menggunakan Nmap ya. Jadi Nmap ini cukup powerful menurut saya. Nmap ini bisa diintegrasi dengan suatu exploit, bisa diintegrasi dengan suatu script engine, bisa diintegrasi dengan suatu pilot ya. Jadi ini saya integrasikan Nmap dengan script engine gitu untuk melakukan brute force. Nah, ini ke protokol 22, ke port 22. Jadi ketika saya enter, nah, jadi dia nanti akan mencoba mencari kemungkinan username dan password yang cocok gitu. Nah, jadi kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Ah, ini dia mulai melakukan brute force sekarang gitu. Ini script kiddie sekali, tapi sampai sekarang ini work ini. Kenapa bisa work? Karena ya itu tadi, kesalahan terbesarnya karena kita membiarkan SSH itu bisa diremote oleh siapapun. Kalau satu dua perangkat dipakai brute force, kemungkinan masih susah gitu. Tapi kalau dia pakai banyak perangkat, artinya kemungkinan ketahuannya juga besar gitu kan. Karena memanfaatkan banyak mesin. Nah itu udah dapat sekarang. Udah dapat sekarang. Kesalahannya kenapa? Karena portnya dibuat dibuat terbuka gitu, sehingga memungkinkan untuk bisa di brute force. Seharusnya jangan open, artinya kita close dan kita definisikan port apa saja, IP berapa yang selanjutnya bisa melakukan remote terhadap service tersebut. Jadi kalau sudah seperti ini ketahuan username MSF admin, password MSF admin. Jadi di sini saya tinggal ganti. Nah, masuklah, masuk sekarang. Nah, masuk sekarang saya sebagai metasploitable. UMI, Unemin A. Gitu. Jadi kita bisa, jadi agar tidak terjadi seperti ini, artinya kita kita close gitu. Nah ini, ah, jadi di sini di di metasploitable-nya di sini di chain inputnya, di chain inputnya kita melakukan drop ke seluruh IP yang mencoba melakukan remote ke dalam layanan SSH gitu. Nah, jadi mudahnya begini, the power of googling lagi. Saya terus terang nggak hafal perintahnya saya. Jadi mohon maaf itu kadang kalau saya apa mendemo demo itu saya agak lama karena saya nggak hafal perintahnya. Jadi saya harus membaca gitu mana yang bisa saya gunakan gitu. Dan memang perintah itu untuk tidak kita hafal. Perintah itu hanya menghafal perintah itu hanya memenuhi memori kita gitu. Jangan menghafal, berarti Anda mengambil alih tugasnya Google. Tugas kita itu adalah memanfaatkan sumber daya yang ada. How to secure SSH ya nih. Jadi ini cuma permainan kata sebenarnya. How to secure SSH on with IP table sudah. Nah, kita coba lihat seperti apa outputnya. Nah, jadi sebenarnya bisa pakai fail to ban gitu. Fail to ban ada aplikasi tersendiri bisa kita install. Tapi kita juga bisa dengan mendefinisikan secara eksplisit ke dalam IP table gitu. Ah, ini sebentar. Oh ini sepertinya agak advance. Saya cari yang gampang untuk diterapkan lah. Ah, saya cari yang gampang untuk diimplementasi sama teman-teman juga sekalian ya. Secure SSH with IP table. Nah, ini. Jadi di chain inputnya itu yang kita drop ya. Jadi di chain input kita how to allow only ini how to allow only how to allow only SSH
Apa ini kata-katanya? How to allow only SSH access using IP table. Nah, ini. Jadi nah ini. Ah, kita coba kita perbolehkan dulu kita coba perbolehkan dulu untuk sudo IP table. Ah, Sebentar, saya apa? Coba kita gunakan ChatGPT. ChatGPT. Saya lupa juga itu perintahnya sebentar. eh Kalau di ChatGPT bisa kita eh, apa? Bisa kita jabarkan secara eksplisit itu maksud tujuan kita gitu. Ini masih belum masih apa? Masih umum lah ini. Ini masih cukup umum. eh how to allow eh how to allow specific IP to remote SSH with IP table. Nah, ini. Kalau di chat GPT dia kadang lebih lebih ini lagi dia apa lebih spesifik lagi dia memberikan jawaban. Nah ini chat GPT. Ah, ini yang saya maksud. Ini filtering with IP table gitu kan. Ah, jadi kita bisa spesifik gitu kan. Kita bisa spesifik. Misalkan saya mau ini mudahnya begini. Jadi kita accept IP tertentu saja gitu untuk melakukan remote ke layanan SSH gitu. Selebihnya kita drop. Gitu. Jadi kita punya dua rules nanti. Jadi kita punya dua rules. Ini. Maaf di kok malah dikali. Nah, di sini. Di sini. Jadi di sini kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi di sini kita bisa menuliskan seperti ini. IP table min A input min P TCP. IP table untuk chain apa? Untuk chain input. Untuk chain input untuk port TCP ya, karena SSH kan itu dia melalui TCP ya. SSH itu lewat TCP ya. Untuk semua protokol TCP ke port 22. Untuk destination port, itu ke port 22 itu. Ah, Terus sumber IP-nya di sini adalah dan sumber IP-nya itu adalah source. Untuk source, untuk source-nya, untuk source-nya di sini adalah misalkan 93125 gitu. 93125. Jadi hanya IP 125 saja yang bisa melakukan remote. IP table mi A input min P TCP, destination portnya 22, source-nya dari 192 168 93125 kita accept. Ah, kita accept. Kemudian yang lain kita drop. Yang selain daripada IP itu kita kita drop gitu. Selain daripada itu kita drop. Jadi misalkan eh nanti kita remote-nya lewat IP public ya. Jadi source-nya kita definisikan melalui suatu IP public tertentu gitu kan. Ini drop. Jadi kalau saya lihat di IP table min L, berarti ada dua rule kan? Berarti kita ada dua rule di sana.
Artinya, jadi rule yang pertama, kalau ada IP, kalau ada sumber IP dengan alamat IP 192.168.93.125, ya, terus dia melalui protokol TCP dan tujuannya adalah dan destination portnya di sini adalah SSH, maka kita terima. Kalau rules yang kedua, semua IP, ya, yang tujuannya ke port 22, ya, yaitu port SSH, kita lakukan drop gitu. Jadi kalau sudah seperti ini artinya kita harus, kalau seperti ini seharusnya sudah tidak bisa di brute force lagi kita punya layanan gitu. Kalau kalau saya if config di sini, ini pasti tidak akan bisa karena 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 hanya IP dengan akhir 125 doang yang bisa gitu kan. Kalau 192.168.93.132 ini saya pastikan tidak akan bisa dia. Sekalipun dia bisa ping, sekalipun dia bisa ping, tapi dia sudah tidak bisa lagi untuk melakukan percobaan SSH ke dalam server kita gitu. Jadi kalau saya ulangi lagi SSH seperti ini, enter, kita lihat. Nah, jadi dia loading saja, loading saja. Jadi tidak ada respon karena dia tidak match dengan rulesnya kita. Dia tidak match dengan rulesnya. Rules yang match itu cuman 125 gitu. Jadi anggaplah itu IP-nya administrator gitu. Itu ada IP-nya administrator yang bisa melakukan remote ke sana gitu kan. Jadi begitupun ketika saya mencoba untuk melakukan brute force lagi kan. Begitupun ketika saya mencoba brute force tidak akan jalan dia skripnya. Nggak akan diproses, akan di drop semua paketnya itu. Akan di drop semua paketnya karena dia tidak match dengan rules-nya. Ah, ah. Ini dia dapatnya ini filter. Dia dapatnya filter. Tadinya open. Ini open tadi. Ini open. Sekarang dia filter. Kenapa? Karena kita sudah konfigurasi di firewallnya. Kita sudah konfigurasi di firewallnya ini. Jadi begitupun ketika saya scanning, bisa saya pastikan port SSH-nya itu pasti filter dia, karena kita sudah konfigurasi untuk mengallow spesifik IP tertentu. Jadi idealnya di dalam service yang berjalan itu ada beberapa service itu memang yang harus kita set dia close atau filter gitu. Karena memang layanan itu harus hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja gitu. Nah, ini lihat, sekarang dia filter karena kita sudah mengalau berdasarkan IP tertentu saja. Jadi mau saya brute force, mau saya ini pasti tidak akan bisa dia. Kecuali apa? Kecuali si attackernya tahu bahwa IP yang dibolehkan itu adalah IP tertentu saja. Nah, berarti dia tinggal ganti IP-nya. Oh, kalau si attackernya tahu, oh 125 gitu. Gitu. Baru dia coba ganti. Karena ini adalah IP yang dibolehkan.
Masih 132 ya? Kok masih 132? Oh, atau ini nggak usah lewat sini lah. Kita ada GUI kok lewat sini. Kecuali ini server ya. Sorry. Dia 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 bertabrakan sepertinya dengan ini. Kita set dari sini saja. Nah, kita matikan dulu WeRate connection. Kita set WeRate connectionnya. WeRate connectionnya. Uh, ini. IP, saya kasih manual saja di sini. Ini biasa 31. Nah, sudah segitu saja lah. Nah, seharusnya berubah. Oh, service networking. Wah, coba. Oh, kan kok belum berubah ya? Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Oh iya, sebentar. Eh, ETH 0. Padahal ini sudah sesuai ya. Oh, eh, ini sepertinya bukan di sini dia ini. Sebentar, saya coba googling lagi. Soalnya dia di HCP ya. Dia kan dapat IP dari virtual machine ya. How to change IP address in Kali Linux. Dia kan di HCP ini. Jadi yang memberi IP itu dari mesin virtualnya. Jadi kita akali itu supaya kita bisa dapat, kita bisa set statik ya, sekalipun layanannya DHCP, kita harus bisa pakai IP statik gitu biar bisa match dengan rulesnya si si server ini. Nah, begitu maksud saya gitu. Ah, ah. Wah, coba. Oh ya ya ya. Ini karena saya merubah IP-nya tadi nih sepertinya. Saya kembalikan dulu. Ya begini, begini. Ini ini kan tadi ini dari manual. Ini kan begini ya. Ah, jadi saya di HCP, automatic di HCP address only. Oh, enggak. Manual. Ini. Kita coba begini dulu lah. Kalau sekarang,
Ya, baru ada replay. Jadi ya, jadi agar si attacker untuk bisa melakukan brute force lagi, artinya dia harus match dengan rulesnya ini tuh. Paling tidak bisa match lah. Berarti kita harus apa namanya mengganti IP attackernya sesuai dengan IP yang match dengan rules itu gitu. Jadi selain itu, tapi sampai di sini belum aman, belum masih banyak yang perlu kita secure. Misalkan ah, saya lanjut lagi ya. Misalkan contohnya, misalkan anggaplah ini kita sudah filter ini kan, FTP kita sudah filter, Telnet sudah filter, MySQL kita sudah filter dan berbagai macam hal lainnya. Apakah sudah selesai sampai di situ? Belum tentu. Port 80 itu masih bisa dijadikan sebagai target oleh si attacker. Caranya apa? Caranya dengan DDoS. Caranya dengan di DDoS sama si attacker. Kalau yang tadi kan kita lakukan brute force kan? Yang tadi kita lakukan brute force. Jadi brute force itu adalah suatu upaya untuk menebak kombinasi username dan password. Ah, Kalau DDoS beda, beda lagi dengan DDoS. Kalau DDoS itu adalah denial of service. Jadi mengirimkan sebuah paket dengan ukuran atau size yang besar dan banyak. Sehingga membuat eh, perangkat server kehabisan resource. Kehabisan resource. Jadi full memorinya, habis bandwidthnya dan bisa dipastikan servernya jadi down. Jadi untuk melakukan hal-hal seperti itu, si attacker itu biasa pakai slow loris ya. Jadi macam-macam, ada slow loris, slow HTTPS. Jadi di sini kita bisa pakai slow HTTP test. Ini slow HTTP test. Nah ini. Jadi ini melakukan denial of service ke suatu protokol HTTP ya, ke suatu protokol HTTP. Jadi kalau saya increase nilainya, connectionnya sampai 10.000, ini bisa dipastikan server kita nanti akan terganggu kan. Jadi kalau saya jalankan, nanti dia akan mengirimkan sebuah request ya. Ini. Sampai berubah ininya, service available-nya ini sampai jadi no. Nah, kalau sudah seperti ini no, terganggu dia, berarti mati, server kita mati. Cepat sekali ya, cepat sekali untuk dibuat down itu melalui slow loris ini ya, slow HTTPS ini. Nah, sekarang no. Kalau kita lihat, kalau kita pastikan, ah, jadi nyangkut dia, gini-gini doang aja dia. Bingung, servernya bingung. Apa yang mau diproses kan? Toh memorinya udah kehabisan nggak? Ini, gara-gara ini. Ini masih mengirim ini, masih ngirim. Makanya layanan menjadi terganggu. Nah, jadi ini jenis serangan yang mengganggu daripada availability atau ketersediaan dari suatu layanan. Nah, jadi kita bisa lihat itu, ya. Jadi kita bisa lihat itu. Ini masih masih berjalan ini. Nah, masih berjalan. Nah, kita bisa lihat itu dari Metasploitable. Jadi kalau dari Metasploitable kita bisa dengan melihat lognya, akses log. Ya. Ini. Itu. Kita bisa lihat itu. Ada
suatu request dengan IP 192.168.93.132. Ah, itu ada request itu. Dia melakukan request secara berulang-ulang, secara terus-menerus itu. IP 192.168.93.132 itu. Dilakukan terus. Jadi kalau kalau kita lihat lognya secara real time, itu requestnya berjalan terus itu. Requestnya berjalan terus itu. Jadi tindakan yang harus kita lakukan di sini apa? Jadi tindakan yang harus kita lakukan di sini yaitu kita blok IP-nya segera dengan perintah IP table min a input. Source-nya dari mana? Source yang nyerang kita itu IP-nya dari mana? Dari IP 93132. Nah, kita drop. Ah, oh sorry, kurang S. Sekarang bisa dipastikan serangannya putus sekarang. Bisa saya pastikan serangannya putus. Sudah tidak jalan dia sekarang. Karena putus. Karena kita sudah kasih putus lewat lewat IP table. Kita blok paketnya gitu. Kita blok blok paketnya si IP attacker tadi sehingga dia tidak bisa mengirimkan paket apapun ke dalam sistemnya kita gitu. Jadi dia berhenti di sini. Dan dia juga nanti tidak akan bisa mengakses layanan. Dan dia juga nanti tidak akan bisa mengakses layanan gitu. Ah, dia tidak akan bisa karena kita sudah blok IP-nya. Jadi agar lebih canggih lagi, ini kan tidak mungkin, Pak, itu kan tadi manual gitu kan, tidak mungkin kita mau pantau terus itu, apa namanya, kita tidak mungkin mau pantau terus lognya gitu kan, kita tidak mungkin mau pantau terus lognya gitu, kalau ada serangan atau gimana. Nah, kita bisa dengan mengkombinasi dengan materi yang kita bahas kemarin, ya shell scripting, ya jadi kita programming lewat shell scripting agar melakukan audit terhadap file log yang ada di dalam akses log tadi. Misalkan ternyata ada request yang di luar daripada batas kewajaran, maka kita terapkan rules ya yang melakukan eksekusi ke dalam suatu perintah IP table untuk mendrop daripada paketnya gitu. Ya, ya. Jadi itu kita masih bermain di dalam chain input. Itu kita masih bermain di dalam chain input ya. Gitu. Jadi di dalam chain input saja tuh sudah sebenarnya sudah banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di sana. Begitupun dengan chain yang lain ya, dengan rules-rules yang lain gitu. Dan tentu saja kalau kalau arsitektur jaringannya masih client server seperti ini, satu client satu server ya masih sederhana, masih standar gitu. Tapi ketika arsitektur sistem yang kita kembangkan sudah kompleks, melibatkan banyak sistem yang saling terintegrasi satu sama lain. Nah, saya bisa pastikan rules untuk firewallnya juga nanti akan semakin kompleks gitu. Nah, ini kita masih baru, kita masih sebatas di dalam chain input ini untuk memproses apa paket-paket yang masuk ke dalam sistemnya kita. Beda halnya lagi kalau kita bangun server, terus kita jadikan server Linux ini sebagai router. Nah, itu bisa dipastikan nanti akan sangat kompleks juga rules-rules yang bisa kita terapkan di sana. Ya, mungkin kita sambil diskusi ya, biar biar ini. eh, Silakan ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh dong kita sambil diskusi gitu. Jadi kalau ganti port, kalau ganti port masih bisa di scan ya sama juga, masih bisa didapat juga sama mereka gitu kan. Ah, jadi kadang seperti ini Mas Bro. Jadi kadang seperti ini dia. Apa namanya? Jadi attacker dia jadi seorang pentester, seorang mohon maaf ini kita apa black hacker ya. Jadi black hacker itu kadang dia tidak tidak ini, dia pintar gitu. Sekalipun dia tahu bilang rulesnya itu melakukan filter, dia bisa dengan melakukan manipulasi terhadap
paket yang dikirimkan itu. Nah, jadi melalui Nmap itu nanti kita bisa melakukan manipulasi paket sehingga paket yang kita transmisikan ini itu tidak dicurigai oleh firewall bahwa itu adalah suatu aktivitas scanning. Ah, jadi kalau selama kita ganti portnya, kalau masih bisa di scanning, dia bisa dapat itu portnya. Dan ketika portnya itu ternyata dia posisi open, terbuka, bisa pastikan dia bisa brute force atau dia bisa DDoS ke dalam port itu. Jadi idealnya ganti port dan matikan service scanning ke dalam sistem kita. Paket-paket yang request-request paket yang menurut kita itu tidak perlu ya kita drop saja gitu. Ngapain kan? Seperti ICMP itu kan ngapain ada orang mau tahu server kita ini lagi nyala atau tidak kan? Keperluannya mereka apa gitu kan? Gitu. Jadi kalau saya bisa, kalau IP table dan UFA itu bisa. Jadi itu kadang menggunakan salah satunya. Apakah pakai IP table atau pakai UFA gitu. Jadi kalau diinstal dua-duanya bisa, tapi nanti dia akan menggunakan salah satunya itu. Karena kalau tidak menggunakan salah satunya, bisa-bisa rulesnya mereka ini bertabrakan itu. Saya bisa pastikan itu. Jadi kalau sudah paham IP tables, sudah paham IP table, sudah paham shell scripting, nah kita bisa mengkombinasi kedua hal tadi. Jadi proses monitoring dan apa namanya proses monitoring dan apa namanya proses monitoring dan juga tindakan yang dilakukan itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi kalau kayak tadi kan kita sebagai sistem administrator itu kita harus pantau terus layar monitornya kita gini kan. Kita lihat itu ada serangan apa enggak. Wah, itu pasti membutuhkan waktu itu kita standby terus di depan layar. Nah, tapi kalau kita paham dengan shell scripting ya, shell scripting, paham bash scripting, terus kita paham juga terkait bagaimana mengkonfigurasi firewall. Nah, kita bisa bikin rulesnya itu secara adaptif. Nah, jadi rules adaptif atau sekarang yang lagi banyak orang pakai machine learning. Jadi paket masuk di learning sama machine learning, terus nanti diklasifikasi apakah itu merupakan suatu jenis serangan, kemudian nanti dia akan ambil kebijakan, ambil rulesnya ya, rules apa yang selanjutnya nanti akan diterapkan dari situ. Bagaimana firewall menghadapi tantangan keamanan seperti serangan advanced persistent threat dan bagaimana mendeteksi serangan semacam itu. Jadi bedanya firewall itu statis ya. Jadi kalau rules yang kita definisikan sudah kecolongan ya sudah. Makanya idealnya security itu harus berlapis. Kalau saya harus berlapis. Jadi tidak ada sistem yang aman ya. Tidak ada sistem yang betul-betul aman. Tapi paling tidak kita bisa membuat sebuah pertahanan yang berlapis gitu sehingga bisa mempersulit atau memperlambat daripada serangan attacker gitu. Nah, bisa misalkan kalau mau dikonfigurasi IP table dulu untuk static rule-nya kan. Terus untuk adaptif adaptif rule-nya nanti bisa pakai IDS atau IPS juga boleh. Terus tidak cukup selesai sampai di situ harus pakai harus integrasi juga dengan seperti CM ya, sistem information dan event management. Jadi kalau sudah pakai seperti itu, kita bisa monitoring traffic yang masuk semua ke dalam server kita. Dalam satu layar monitor ada dashboard, kita bisa monitoring web A, web B, web C, web D, trafficnya apa saja yang masuk, apakah ada traffic yang anomali atau traffic yang normal, itu bisa kita lihat. Ya, mungkin seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi seharusnya apa namanya? Jadi idealnya itu sebenarnya kita harus paham dulu terkait apa inilah kalau apa paket-paket kita harus pahami dulu terkait
paket-paket dalam jaringan gitu. Ah, kita harus pahami dulu itu seperti apa paket TCP, UDP, ya paket ICMP. Jadi dengan memahami sistem kerja protokol itu kita bisa apa namanya? Kita bisa menentukan rules dari sana gitu, dari memahami sistem kerja protokol. Beda-beda ya. Traffic normal sama traffic DDoS beda. Traffic normal itu linear. Traffic DDoS itu tiba-tiba ada lonjakan gini. Bisa jadi kalau kau grafikkan itu, jadi misalkan ini traffic normal dah, ini traffic normal. Tiba-tiba ada serangan DDoS, itu trafficnya anomali sekali itu. Dia langsung naik gini, langsung langsung terjadi lonjakan tinggi itu. Itu bisa dipastikan DDoS itu. Jadi tidak masuk akal ada manusia bisa mengirimkan 1.000 request dalam 1 detik. Tidak mungkin. Tidak ada manusia bisa melakukan hal seperti itu. Bisa dipastikan itu bot. Bisa dipastikan itu DDoS. Sistem kerjanya DDoS kan seperti itu. Dia mengirimkan paket yang sangat banyak dalam durasi waktu tertentu kan. Nah, jadi kalau kita bisa lihat traffic paketnya, itu nanti dia terjadi lonjakan yang signifikan itu. Nah, beda dengan traffic normal. Traffic normal tidak seperti itu. Ya, naiknya dia pelan-pelan. Naiknya pelan-pelan, bertambah visitor dari 100 visitor naik 200 visitor, naik 300 visitor, dia linear gini. Linear dia naiknya. Tapi kalau di DOS dia enggak seperti itu dia, traffic jaringannya. Pasti dia langsung apa eksponen dia, langsung eksponensial dia itu. Coba dites gitu. Jadi kalau saya mudahnya disimulasikan saja sendiri langsung di dalam komputer. Traffic normal seperti apa, kemudian traffic DDoS itu seperti apa. Digrafikkan itu nanti kan kelihatan seperti apa pola pola traffic datanya gitu. Jadi dengan begitu kita bisa apa namanya? Dengan begitu kita bisa aware gitu. Kalau sudah ada traffic-traffic yang anomali, kita harus bisa mengambil tindakan di sana untuk mengambil kebijakan untuk apa? Mendrop daripada paket tersebut gitu. Nah, jadi menurut saya IP table saya tidak cukup karena kadang peretas itu jago dia, hebat dia. Itu kadang paket normal ternyata di dalam itu bukan dideteksinya suatu paket yang normal, tapi itu merupakan suatu jenis serangan. Nah, bisa dengan cara melakukan modifikasi terhadap headernya dari header paketnya gitu. Itu kayak Nmap kan bisa seperti itu, seolah-olah mengirimkan paket normal, padahal dia melakukan scanning ke sistem. Jadi makanya static firewall saya tidak cukup gitu, harus pakai yang dynamic firewall. Nah, seperti IDS ya, intrusion detection. Ya, boleh. Dari applet industri firewall dipasang di tiap level ya, terutama di level. Ya, betul, Pak. Saya idealnya memang di setiap level. Jadi kalau di dalam jaringan ada 7 layer aplikasi ya, di setiap levelnya ada. Di level aplikasi ada WAF, Pak. Di level aplikasi ada namanya WAF, Web Application Firewall. Turun lagi di bawahnya presentation layer ada lagi. Ada lagi metode firewall di sana. Di network layer lagi ada lagi. Jadi memang beda-beda. Dan yang banyak terjadi kita hanya bergantung pada satu sistem keamanan saja sudah. Kalau tembus di situ selesai kita. Jadi idealnya kalau di dalam security itu kita harus bisa mengimplementasikan keamanan di setiap layer yang ada ya. Jadi kalau dalam OC layer, 7 layer aplikasi itu di setiap layernya harus ada security di sana. Nah, kalau kalau di level aplikasi pakai WAF ya, Web Application Firewall, terus kemudian kita lakukan apa filter ya, kita lakukan filter melalui input, melalui URL, melalui form upload, terus turun lagi di bawahnya harus apa namanya melakukan strict terhadap suatu ekstensi file tertentu. Itu. Jadi kalau semakin semakin turun ke bawah ya semakin
kuat security seharusnya seharusnya idealnya semakin turun ke bawah semakin kuat lagi security-nya yang bisa diterapkan seperti itu. Ya, insya Allah kita coba ya. Insya Allah kita coba insya Allah ya. Nanti saya coba agendakan waktu karena di sharing session kita ini sebenarnya banyak suhu juga yang mau memberi wejangan ya. Jadi kebetulan di sini ada juga Kang Ajang ya. Ada Kang Ajang, Pak Febri, ada Pak Lilik, aduh, ini banyak sepuh-sepuh di sini. Ya, jadi insya Allah kita bisa secara bergantian lah. Insya Allah nanti untuk sesi saya sendiri saya coba untuk karena karena sesi webinar saya itu mentok di ini kemarin apa? Kemarin saya bikin apa? Kita bikin webinar sistem administrator part 1. Saya nggak sempat lagi bikin part 2-nya sampai sekarang. Kemarin juga shell scripting fundamental itu kan seharusnya ada lanjutannya. Jadi ya insya Allah saya mencoba untuk meneruskan lah materi yang pernah kita bahas sebelumnya itu. Kalau terlalu banyak buka materi, pemahaman kita apa semakin luas tapi tidak mendalam. Gitu. Ya, kalau saya memang kita harus ini ya boleh lah. Soalnya waktu juga kita ini cukup terbatas ya. Saya lihat jam 9 ya. Eh, oke, bisa part 2 lah bisa. Ya. Oh, jadi saya juga apa namanya nggak bisa berlama-lama ini. Kan saya harus kembali lagi ke tugas saya menyusun proposal disertasi ya. Jadi bisalah nanti kita lanjutkan lagi ya untuk sesi berikutnya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Eh, jadi sudah agak beda sekarang. Kalau dulu kadang kita webinar sampai jam 10 ya, sampai jam 11. Ya, sekarang karena saya juga sambil kuliah lagi ya. Jadi agak susah waktunya mau lama-lama gitu. Jadi saya harapkan nanti ada satu sesi khusus kita betul-betul inilah, betul-betul mendalam dan betul-betul quality time gitu. Biar jadi saya memang harapannya nanti di sesi webinar berikutnya bagaimana kita coba mengintegrasi suatu shell scripting dengan suatu firewall gitu. Jadi kita bangun suatu automatic system. Jadi dari shell scripting nanti dia lakukan audit terhadap suatu log. Kemudian hasil temuan dari shell scripting tadi dia menggenerate suatu rules untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, misalkan lakukan blog, lakukan reporting dan lain sebagainya. Jadi kalau oh teman-teman kemarin waktu ikut yang shell scripting kan saya sempat demo ya, misalkan ada service kan. Nah, itu kan ini sering terjadi nih. Kita punya server Linux, tiba-tiba service web service-nya mati ya itu. Nah, kita bisa bikin shell scripting itu. Misalkan ketika terdeteksi bahwa service kita mati, nah dia bisa langsung meng-on-kan service tersebut. Dia langsung ambil rules, dia langsung ambil kebijakan untuk meng-on-kan, merestart service-nya dan mengirimkan alert gitu. Mengirimkan suatu apa namanya? Log begitu. Ada peringatan gitu bahwa service kita habis down gitu misalkan ya. Bisa dibuat seperti itu. Jadi kalau menurut saya bisa, misalkan nanti kita integrasi ya, bagaimana shell scripting ini mendeteksi adanya suatu anomali ya, dan kita bisa mengambil tindakan dari sana. Berarti shell scripting integrasi dengan firewall ya, misalkan gitu. Ya, mungkin itu saja ya untuk pemaparan materi kita di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu ya. Dan insya Allah minggu depan nanti kita akan agendakan lagi untuk sesi webinar ya. Jadi ada Pak Andi Prademon ya, kemudian ada Pak Joshua, ada jadi banyak ya. Alhamdulillah di grup kita sekarang banyak legend kan. Jadi banyak yang bisa berbagi ilmu lah.
Ada Pak Danu Wiyoto tadi ada dia beliau. Nggak tahu kemana beliau sekarang. Ya. Oke, jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman peserta sekalian ya. Teman-teman, semoga apa yang kita pelajari di hari ini itu bermanfaat dan bisa teman-teman implementasikan di dalam infrastruktur yang dikelola oleh teman-teman. Saya bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Saya bisa tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Mas Aji. Terima kasih banyak Mas Aji. Pak Hansen. Pak Ranto. Ya, Makasih, Pak. terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin live ya. Saya izin tutup. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.